Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami sampaikan materi dengan judul, kami beri judul Daging Kurban, Konsumsi Daging Masyarakat Indonesia dan Partisipasi Haji Jailani. Pelaksanaan kurban menjadi hal yang selalu dilakukan umat Islam ketika merayakan Idul Adha. Pada hari raya tersebut, masyarakat membeli dan menyumbangkan beberapa jenis hewan untuk dikurbankan seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Pelaksanaan kurban menjadi layaknya pesta tahunan bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya pada perayaan tersebut, masyarakat dapat menikmati daging hewan hasil kurban yang dibagikan. Situasi ini sebenarnya cukup menggembirakan mengingat tingkat konsumsi daging di Indonesia masih tergolong rendah, tentunya karena harganya di pasaran atau di eceran yang relatif mahal. Rata-rata tingkat konsumsi daging sapi, yaitu beef dan veal atau daging sapi dan daging sapi muda, Indonesia pada 2019 tercatat sebesar 1,98 kg per kapita. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 5,30 kg per kapita. Kemudian Vietnam juga 9,46 kg per kapita. Konsumsi daging sapi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Thailand dengan 1,31 kg per kapita. Sementara itu, rata konsumsi daging sapi global pada 2019 sebesar 6,43 kg per kapita. Sepanjang 2015 sampai 2019, rata konsumsi daging sapi per kapita Indonesia selalu menjadi dua terbawah di antara 5 negara yang dicatat OECD. OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Selain daging sapi, OECD mencatat rata konsumsi daging lainnya di Indonesia pada 2019 juga lebih rendah dibandingkan rata global. Konsumsi daging unggas atau poultry Indonesia sebesar 7,57 kg kapita, lebih rendah dibandingkan rata global 14,30 kg per kapita. Menurut data konsumsi daging domba atau sheep Indonesia 2019 sebesar 0,43 kg per kapita, lebih rendah dibandingkan rata global 1,73 kg per kapita. Angka global pada indikator tersebut tercatat 11,98 kg per kapita. Rendahnya konsumsi daging sapi Indonesia boleh jadi turut dipengaruhi oleh kurangnya pasokan daging sapi di dalam negeri, sehingga turut berdampak pada kenaikan harga. Pada kondisi tertentu, permintaan daging sapi yang melonjak juga turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pemirsa, peternakan sapi merupakan salah satu prospek maupun peluang bisnis yang sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Pasalnya, kebutuhan daging sapi tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga menghasilkan omset yang luar biasa, baik satuan ekor maupun daging potong. Untuk diketahui, proses peternakan sapi baik dari hulu ke hilir menjadikan bisnis ini kian maju sekalipun meraup keuntungan yang tinggi. Tidak jarang pemilik sapi juga mempunyai pabrik olahan daging sekaligus menjadi supplier daging potong. Pemirsa, tentang hal itu kami sedikit ada informasi. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 yang lalu diadakan ulang tahun Bapak Jailani yang ke-59 tahun.
sekaligus tasakuran kandang sapi yang diberi nama Pondok Sapi Sapaja di Jalan Walet, Karangintan, Tarantang, Kecamatan Mandasana, Kabupaten Barito Kuala. Luas kandang 75 x 40 meter yang dapat menampung sapi 300 ekor untuk dijual lagi untuk konsumsi harian maupun untuk pelayanan ibadah korban. Beliau sangat bersyukur dan gembira di ulang tahun beliau yang ke-59 juga hadir pensiunan aparatur sipil negara KPKN, BRI, masyarakat sekitar di Stadion Lambung Mangkurat, di belakang Stadion Lambung Mangkurat, Lajismu, dan jamaah Masjid Al-Furqan dan rekanan beliau yang semuanya terkait dengan usaha beliau, yaitu kandang sapi. Pemirsa, demikian kami mengangkat satu materi yang kami beri judul Daging Kurban Konsumsi Masyarakat Indonesia dan Partisipasi Haji Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.